Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah muliakan kita, Allah beri nikmat kita sehingga kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sesungguhnya dari Allah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang ingin Allah muliakan, Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini adalah kemuliaan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu mencurahkan kepada kita nikmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang sejarah ringkas daripada sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ketahui. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kisah itu kami kuatkan hatimu. Jadi para ulama menjelaskan fadilah kita mengkaji kisah adalah fadilahnya menguatkan iman kita kepada Allah, menguatkan hati kita. Sebagaimana Allah mengkisahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah para nabi-nabi terdahulu. Mengapa? Untuk menguatkan hatinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah yang paling kuat hatinya, yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilah kita mengkaji kisah yang menunjukkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya para nabi, ya, apalagi kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahnya para wali, kisahnya para alim ulama, kisah sejarah Islam. Ini kita kaji, fadilahnya apa? Bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan sepertiga daripada Al-Quran itu adalah kisah. Sepertiga daripada Al-Quran itu kisah. Jadi Al-Quran sepertiganya itu adalah kisah. Ya, kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah para nabi-nabi banyak. Bahkan kisah orang-orang terdahulu seperti kisahnya Ashabul Kahfi, ya, kisah yang ada di dalam surat Yasin, ya, dan banyak lagi kisahnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf surat tersendiri semuanya kisah dari awal sampai akhir, ya. Mengapa banyak kisah? Fadilah kita mengkaji kisah itu menguatkan iman kita kepada Allah.
Karena mengkisahkan bagaimana kemuliaan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita mengkaji kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ada di dalam maulid, kita membaca maulid, apa sih maulid? Maulid itu adalah kisah. Ya, kalau kita baca ya, kalau orang tahu artinya, biasanya orang yang melarang maulid ya, mengharamkan maulid nggak tahu artinya apa yang ada di dalam kitab maulid. Kalau tahu yang ada di dalam kitab maulid, kisahnya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizatnya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah wa amma mu'jizatuhu alaihi salatu wassalam. Apa saja mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakathiratun, ya, sangat banyak sekali, la tuhaddu wa la tuhsar. Bahkan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas dan tidak terhitung. Banyaknya, setiap hari istilahnya selalu ada mukjizat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi a'zamuha, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an ya, yang ada di hadapan kita. Wa huwa mu'jizatun baqiyatun tabqa bi baqa'id dunya, yaitu mukjizat yang kekal dengan kekalnya dunia. Yagifu alaiha garnun ba'da garnin, yang dilihat dari zaman ke zaman, yang ada di hadapan kita dari masa ke masa, iyanan, yang kita lihat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya. Nabi-nabi yang sebelumnya setelah wafat maka mukjizatnya pun berhenti, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya terus ada sampai hari kiamat. Apa maknanya sampai hari kiamat? Sampai dekat hari kiamat. Karena nanti ketika akan tiba hari kiamat, Al-Quran diangkat oleh Allah, huruf-hurufnya semuanya diangkat oleh Allah. Orang-orang yang hafal Al-Quran walaupun sedikit di hatinya, semuanya diangkat oleh Allah. Yaitu ketika datangnya hari kiamat, tidak ada Al-Quran, bahkan tidak ada di muka bumi ini yang menyebut Allah. Ketika di hari kiamat tiba, tidak ada di muka bumi ini yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang Al-Quran ada di hadapan kita, jangan kita tinggalkan. Mengapa? Karena isfa'u igra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menolong pembacanya nanti di hari kiamat. Yang akan menolong kita bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita. Yang akan menolong kita adalah Al-Quran. Yang akan menemani kita di dalam kuburan adalah Al-Quran. Jadi yang paling setia dengan kita adalah Al-Quran. Dan derajat seorang hamba nanti di hari akhirat dilihat dari bacaan Al-Qurannya. Nanti diserukan, dalam hadis akan diseru untuk naiklah sebanyak engkau membaca Al-Quran. Ketika akhir bacaan Al-Qurannya, itu berhenti derajatnya di situ. Jadi orang semakin banyak bacaan Al-Qurannya, semakin tinggi derajatnya di sorga, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat dari bacaan Al-Quran. Orang-orang terdahulu mulia itu karena apa? Karena bacaan Al-Qur'annya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kita kenal ilmunya luar biasa, solehnya luar biasa, alimnya luar biasa, mulianya luar biasa. Mengapa? Dilihat dari bacaan Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i
radhiyallahu taala anhu, beliau menghatamkan Quran sehari sekali. Ya, khatam Qurannya sehari sekali. Ya, makanya jangan heran kok sangat mulianya luar biasa. Sehari sekali menghatamkan, itu hari biasa. Dalam riwayat kalau dalam bulan puasa sehari 2 kali. Ya, 1 khatam di waktu siang, 1 khatam di waktu malam. Kita berapa hari khatam kira-kira? Ya. Ya. Al-Imam mulia, ya, orang-orang dulu mulia karena bacaan Al-Quran. Ya. Al-Imam Abi Hanifah diriwayatkan radhiyallahu taala anhu, beliau menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Khatam Al-Quran dalam 1. Ya, kita hanya bisa geleng-geleng aja, masya Allah. Luar biasa, ya. Seorang wanita, ya, Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha, beliau menggali kuburan untuk persiapan beliau meninggal dan membaca di dalam kuburannya itu kurang lebih 700 kali khotam atau 1000 kali khotam, ya. Ya, ini seorang wanita yang luar biasa, berani gabung gali kuburan persiapan meninggal, ya. Ya, ini beliau luar biasa. Contohnya lagi banyak, ya. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menghatamkan Quran sehari 4 kali. Ya. Jadi orang-orang dulu, ada ulama sekarang ditanya orang-orang dulu itu hubungannya dengan Al-Quran bagaimana? Dijawab, hubungan orang dulu dengan Al-Quran seperti orang sekarang hubungannya dengan HP. Kalau sekarang kita bangun tidur yang dipegang HP, mau tidur, mau masuk kamar mandi, HP, keluar dari kamar mandi, HP, ya, mau makan HP, habis makan HP, semuanya orang dulu sedikit-sedikit Al-Quran. Bangun tidur Al-Quran, mau tidur Al-Quran, sebelum makan Al-Quran, sudah makan, ya, selalu dengan Al-Quran, ya, sehingga mulia, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, hajrul Quran. Apa itu hajrul Quran? Mendiamkan Al-Quran. Jangan sampai kita ini mendiamkan Al-Quran. Siapa orang yang dimaksud mendiamkan Al-Quran dalam sehari semalam tidak membuka Al-Quran. Sehari semalam tidak membuka Al-Quran itu dianggap mendiamkan Al-Quran. Ya, jadi usahakan setiap hari kita membuka, baca semampunya. Yang penting buka itu dalam sehari. Walaupun bacanya berapa ayat, walaupun 1 lembar, setengah lembar, ya. Kalau bisa 1 juz luar biasa, ya. Kalau ambil setengah juz, ya, atau berapa lembar. Yang penting setiap hari sentuh Al-Quran, buka Al-Quran, agar kita ditolong oleh Al-Quran nanti di hari akhirat. Karena ini adalah mukjizat terbesarnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa qad hafizahullahu minat tahrif wa tabdil, dan Allah jaga Al-Quran dari perubahan, pergantian. Gak bisa dirubah Al-Quran itu. Kitab-kitab yang lain, banyak revisinya, ya, banyak versinya, ya, diperbarui selalu, ya, bahkan dalam setiap bahasa berbeda-beda, ya, kitab-kitab yang lain. Al-Quran ini sudah cukup menunjukkan mukjizatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun tidak tergantikan 1 titik pun, gak bisa dirubah 1 huruf pun, gak bisa ada yang bisa melakukan seperti ini kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu. Jadi sebenarnya ini cukup menunjukkan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam Al-Quran terus terbukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, ya. Lalu Allah berfirman, "Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Allah berfirman di dalam Al-Quran, pada hari ini kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun,
untuk menjadi pelajaran orang-orang yang datang sesudahnya. Ya, padahal jasadnya Fir'aun yang sekarang ada di Mesir kan utuh tuh, baru ditemukan kurang lebih 100 tahun yang lalu. Al-Quran sudah menceritakannya 1400 tahun yang lalu ya. Ketika ditemukan di bawah lautan masih utuh. Terbukti apa yang ada di dalam Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu bukan bikinan orang, tapi wahyu dari Allah Subhanahu. Sampai sekarang jasadnya Fir'aun masih utuh untuk menjadi pelajaran, bukan untuk diziarahi. Ya, ada orang sekarang ziarah ke Fir'aun, ya, ke Mesir, ke museum, ya, ziarah. Padahal seharusnya diambil pelajaran. Orang sekuat apapun, banyaknya hartanya sebanyak apapun, kuasanya sebesar apapun seperti Fir'aun, mudah dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya lagi banyak sebenarnya di dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang lebah. Ya, wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, ya, Allah wahyukan, maknanya Allah ilhamkan kepada lebah bahwa carilah rumah-rumah, ya, bikinlah rumah di pohon-pohon, ya, di bangunan-bangunan, di gunung-gunung, ya, lalu makanlah dari setiap pohon, makan dari bunga, ya, dari setiap pohon. Fasluki subula rabbiki dhulula. Allah berfirman, dan wahai lebah, tempuhlah jalan Tuhanmu dengan penuh ketundukan. Jadi lebah diwahyukan oleh Allah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Lalu Allah berfirman, keluar dari perut-perutnya satu lebah minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya ada obat untuk manusia. Ya, itu adalah madu, obat untuk. Tapi Allah katakan yakhruju min butuniha, keluar dari perut-perutnya satu lebah. Jadi Allah katakan bukan perutnya lebah, tapi perut-perutnya satu lebah. Ternyata ditemukan oleh ilmuwan, lebah itu punya 3 perut. Ya, lebah itu punya tiga perut. Makanya Allah katakan keluar dari perut-perutnya, butun jamak. Ya, perut-perutnya satu lebah, minuman, madu, obat untuk manusia. Banyak lagi, ya, tanda-tanda di dalam Al-Quran yang menunjukkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. La ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, yang mana Al-Quran itu tidak ada kebatilan, ya, di dalamnya, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga banyak membaca Al-Quran, ya. Dalam hadis, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku membaca Al-Quran. Zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Wa min mu'jizatihi, lalu diantara juga mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ya, hina sa'alahu kufar ahli Makkah, ketika orang-orang kafir Makkah dahulu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah, untuk ditunjukkan kepada mereka ayah, tanda-tanda kebenaran. Fada'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu fansyaqqal qamaru falqatain wa hum yanzurun. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sehingga terbelah bulan, ya, terbelah 2 bulan, ya, dan mereka semuanya melihat, ya. Tapi orang-orang kafir saat itu ketika melihat bulan terbelah, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, inna Muhammadan sahara ayunana, Nabi Muhammad menyihir mata kita. Nah, jadi kalau sudah nggak bisa ditutup hatinya, nggak bisa dapat hidayah. Walaupun ditunjukkan banyak tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu. Semua nabi-nabi mukjizatnya hanya di bumi,
Nggak ada mukjizatnya sampai ke langit, nggak ada. Semua nabi-nabi kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya sampai ke langit, ya. Terbelahnya bulan, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, itu khusus pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan diantara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haninul jid'i, tangisan batang korma, pohon korma. Ya, dalam hadis yang sahih, faqad ruwiya annahu kana idza khataba yastanidu ila jid'in fil masjidi falamma itukhidha lahul mimbar wa ada anil jizi sumya lahu sautun ka sautil isyar. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah bersender kepada batang korma, nyender ke batang korma. Lalu para sahabat melihat kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri terus. Akhirnya dibuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau tausiah berkhutbah, kalau beliau berdiri, kalau capek sambil dudukan mimbar seperti tangga, ya, bisa duduk bisa berdiri. Nah, ketika dibuatkan mimbar digantikan pohon korma itu, terdengar suara tangisan seperti tangisan anak onta. Ya, seperti tangisan anak onta. Hatta irtajal masjidu li khuwari, sampai menjadi heboh seisi masjid, ya, karena mendengar tangisan yang keras, ya, seperti tangisan anak onta yang masih kecil, ya. Wabakan nas, ternyata ini tangisan dari batang korma tersebut. Mengapa berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya? Sahabat-sahabat pun pada menangis melihat batang korma saja, sedih jauh dari Nabi Muhammad, nggak mau digantikan, ya, ya, untuk menjadi senderannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi yuskituhu hatta sakata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu meletakkan tangannya kepada batang korma tersebut sambil mendiamkan, seperti mendiamkan anak kecil, ya, sampai diam, ya, sampai diam. Nah, itu diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membisiki kepada batang korma tersebut, kalau kamu mau saya jadikan lagi untuk sandaranku khutbah, tapi kalau kamu mau saya gantikan dengan mimbar yang baru, kamu saya janjikan nanti bersamaku nanti di surga. Oh, milih untuk bersama Nabi Muhammad di surga. Itu batang korma masuk ke dalam surga, ya. Wa qala law lam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kalau seandainya, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya saya tidak mendiamkan batang korma ini, maka akan menangis terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maknanya apa? Enggak mati-mati. Sampai hari kiamat. Nggak mati-mati, ya. Mengapa? Karena cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana cinta kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini batang korma, ya. Ini termasuk mukjizatnya beliau. Wa minha, dan diantaranya adalah nab'ul ma'i baina asabihi syarifah, yaitu keluarnya air, ya, dari jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a marrat adidah, terjadi beberapa kali. Di antaranya adalah diriwayatkan ketika salah satu peperangan itu sahabat kehausan dan tidak ada air kecuali hanya satu gelas di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelas besar, ya. Hanya setengahnya atau kurang. Lalu para sahabat berkata, "Walaisa indana illa ma fi rakwatika." Kami enggak ada air sama sekali kecuali air yang ada di hadapanmu wahai Rasulullah. Hanya tinggal ini, ya. Satu gelas besar, ya, itu pun sudah tinggal sedikit. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke gelas tersebut, ya, sehingga air memancar, ya, dari jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribu wasaqau, semua sahabat saat itu minum semuanya dan puas seluruhnya, ya.
Bahkan ditanya ketika itu berapa jumlah sahabat, itu ada 115. Bahkan sahabat berkata kalau seandainya lebih 1000 itu akan cukup. Karena apa? Enggak berkurang sedikit pun. Ya, jadi kalau seandainya ditanya apa air yang paling afdal, bukan Zam-Zam. Air yang paling afdal pertama adalah air yang keluar dari jari-jarinya Nabi kita Nabi Muhammad. Itu air yang paling afdal, ya. Baru setelah itu air Zam-Zam. Baru setelah itu air yang ada di surga Kautsar. Zam-Zam lebih afdal, ya. Mulia, ya. Dalam hadis ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam itu manfaatnya tergantung niatnya. Dari tidak terbatas manfaatnya, faedahnya, tergantung niatnya masing-masing. Ya, mau jadi awet muda, jadi awet muda minum air Zam-Zam, ya. Jadi pintar, ya. Ya, biar apa namanya soleh, ya jadi soleh, ya. Agar apapun niatnya ketika minum air Zam-Zam mendapatkan, ya, sesuai dengan niatnya. Dan juga air Zam-Zam itu nggak bisa diminum oleh orang-orang munafik. Ya, dari besarnya fadilahnya susah, bisa minum tapi susah orang munafik minum air Zam-Zam, ya. Orang beriman baru bisa puas minum air Zam-Zam, ya. Orang munafik nggak doyan, jadi hati-hati. Nggak doyan dengan air Zam-Zam berarti ada sifat kemunafikan dalam hatinya. Naudzubillah min. Itu air Zam-Zam, apalagi air yang keluar dari jari-jarinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak lagi, diantaranya adalah waradda sallallahu alaihi wasallam aina Qatadah ibn Nu'man yauma Uhud wa qad barazat ala khaddihi fa kanat ahsana ainaihi wa ahaddahuma nadharan wa kanat la tarmadu idza ramidatil ukhra. Diantaranya sahabat Qatadah bin Nu'man ketika perang Uhud terkena panah atau tombak, matanya keluar sampai ke pipinya. Itu sahabat matanya keluar sampai ke pipinya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan dengan tangan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sahabat Qatadah itu sahabat yang paling indah matanya, yang paling tajam matanya, nggak pernah sakit. Musim sakit mata ini Qatadah nggak pernah sakit mata. Mengapa? Disentuh tangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali mukjizatnya beliau, ya, yang menunjukkan kesempurnaan kemuliaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Beliau adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah, yang derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ibu? Silahkan. Ada yang bertanya, Ibu? Oh, Ibu. Bu, Mas. Waalaikumsalam. Ini artinya artis dari Muhammad itu sangat terpuji. Nah, bagaimana kalau seseorang anak diberikan nama Nabi Muhammad, hanya juga tanpa kasih Muhammad saja, arti seperti apa itu? Ya, ada seorang yang diberi nama oleh orang tuanya Muhammad, tapi tanpa kasih Muhammad. Iya. Muhammad saja. Apa berbeda arti apa seperti artinya? Iya. Waalaikumsalam, ya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau namanya adalah Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu adalah dari kata Hamid. Hamid itu orang yang memuji Allah.
Ahmad orang yang paling memuji Allah Subhanahu, paling istilahnya. Muhammad dari kata Mahmud. Mahmud itu orang yang dipuji oleh Allah. Muhammad yang paling banyak dipuji oleh Allah. Jadi yang benar adalah Muhammad. Ya, kalau nggak tanpa tasdid salah penulisan, salah kata, tidak ada maknanya jadinya. Ya, jadi nggak ada artinya. Ya, sebab nama itu yang paling penting artinya baik. Mau nama pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa apapun, yang penting artinya baik. Ya, apapun. Ya, dalam hadis bahwa perbaiki namamu, fa ahsinu asma'akum innakum satud'aun yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dalam hadis, kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaiki nama kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngasih nama itu cari dulu artinya, baik atau tidak. Sekarang banyak orang ngasih nama dulu baru dicari artinya. Ya, kalau baik kadang nggak ada artinya. Nama itu doa. Ya, banyak sahabat yang diganti namanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tidak mengandung makna yang baik. Jadi nama itu yang paling penting mengandung makna yang baik, arti yang baik dalam bahasa apapun. Ya. Apalagi sekarang ada orang ngasih nama, buka Al-Quran, megang yang mana itu namanya. Ya, kalau pas Fir'aun megang iblis. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang benar Muhammad tanpa tasdid salah, nggak ada artinya istilahnya, salah kosakata istilahnya seperti itu ya. Ada lagi ibu yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau naruh Al-Quran di bawah tangga, kebetulan kan di bawah tangga itu dalam air, terus ditaruh di situ Al-Qurannya, gimana Ustaz? Boleh tidak? Kemudian yang kedua, kalau kita membeli Al-Quran, kebetulan kita tidak punya wudu, bagaimana? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran wajib diagungkan ya, dan haram hukumnya, bahkan menjadi kafir kalau seandainya dilecehkan. Niatnya melecehkan atau merendahkan, menghina, hukumnya bukan haram lagi, keluar dari Islam. Kalau seandainya niatnya untuk merendahkan ya, melecehkan. Tapi kalau tidak, namun diletakkan di tempat yang tidak terhormat, istilahnya haram hukumnya. Jadi diletakkan misalnya walaupun di atas lemari ya, atau di atas meja, lalu kaki kita menghadap ke meja itu, ada Al-Quran, hukumnya haram. Ya, kadang misalnya lemari, meja di kamar tidur kita, tempat tidur kita tidur, lalu kaki kita menghadap ke Al-Quran yang ada di atas meja, hukumnya haram. Ya, apalagi diletakkan di bawah juga hukumnya haram. Ya, sama juga apalagi di bawah tangga yang dijadikan untuk lewatan ya, itu hukumnya haram. Kalau niatnya melecehkan, merendahkan, kafir hukumnya. Naudzubillah min dalik ya. Jadi harus diagungkan, diletakkan di atas. Ya, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk masuk kamar mandi melepas cincin. Nabi Muhammad masuk kamar mandi melepas. Kenapa? Karena cincinnya itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Masuk kamar mandi dilepas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Mengagungkan, menghormati, apalagi Al-Quran ya. Jadi hati-hati juga, banyak orang meletakkan di bawah ya, di lantai, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus diagungkan. Bahkan ada kisah satu orang biasa ketika berjalan di jalanan, menemukan ada robekan kertas. Tertulis di situ nama Allah. Orang itu dari memuliakan nama Allah diangkat itu, dibersihkan, dikasih minyak wangi. Ya, dari mengagungkan itu nama Allah Subhanahu, ditempatkan di tempat rumahnya yang paling mulia di atas. Ya,
Gara-gara itu langsung diangkat menjadi wali oleh Allah. Ya, wali, hamba yang dicinta oleh Allah. Jadi orang yang mengagungkan Allah akan diagungkan oleh Allah. Memuliakan Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua tadi masalah ya membeli, menyentuh yang diharamkan orang yang tidak punya wudhu 4 macam. Orang nggak punya wudhu diharamkan 4 macam. Sholat, ya, sholat, lalu tawaf. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat, hanya saja boleh berbicara. Yang ketiga menyentuh Al-Quran. Yang keempat membawa Al-Quran. Ya, haram hukumnya tanpa wudhu. Dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Allah berfirman di dalam Al-Quran tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kecuali para ulama menjelaskan untuk anak kecil untuk belajar Al-Quran boleh. Anak kecil khusus untuk belajar Al-Quran itu nggak punya wudhu boleh. Tapi kalau sudah balik itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dengan wudhu suci dalam Al-Quran langsung. Lalu bagaimana hukumnya kalau di dalam HP misalnya? Kalau dalam HP itu diperbolehkan ya menyentuh, membawa HP-nya tanpa wudhu. Di dalamnya ada Al-Quran. Tapi para ulama menjelaskan kalau dibuka Al-Qurannya di HP, menyentuh tulisannya langsung nggak boleh. Kecuali dengan Al-Quran, dengan wudhu ya. Ini menunjukkan ya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya seperti itu. Ada lagi? Masih ada itu ada. Oh, itu lagi kaitannya dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang punya Al-Quran yang jadul ya. Yang Islam udah pada sobek-sobek. Sebaiknya dibagaimanakan? Kan kita banyak yang udah pada sobek-sobek. Nah, kita boleh saya membaca nggak bisa karena memang udah pada sobek. Sebaiknya dibagaimanakan kita? Itu ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quran yang sudah lama udah sobek-sobek ya, dibaca nggak bisa, disimpan juga nggak bisa ya. Ya, Al-Quran sekiranya tidak terpakai, bagaimana caranya? Dahulu pernah terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman bin Affan, banyak sahabat berbeda pendapat tentang bacaan Al-Quran, sehingga berselisih para sahabat, digabungkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan sehingga dinamakan dengan Mushaf Utsmani ya. Utsmani itu yang pertama menggabungkannya, disepakati, dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin. Lalu Al-Quran yang lain itu diapakan? Dibakar. Jadi cara yang paling baik, para ulama menjelaskan kalau seandainya Al-Quran tidak terpakai, sobek-sobek, gak bisa dibaca dan lain sebagainya, kalau bisa dihapus ya dihapus. Tapi kalau nggak bisa dibakar. Ya, itu cara yang paling. Dan bakarnya pun di tempat yang bersih, yang suci, jangan di tong sampah. Ya, di tanah yang bersih ya, lalu setelah itu dikuburkan. Nah, itu cara yang paling baik. Itu yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ya. Masukkan gini diminum airnya gitu. Oh enggak, jangan. Iya juga ya, ini hati-hati ya. Di undangan atau dimanapun ya, kertas-kertas sekolah misalnya, dijaga. Kita berusaha, yang penting semampu kita. Kita nggak harus nyari-nyari, nggak. Yang penting kita berusaha memuliakan nama Allah, memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikir-dikir kita muliakan, jangan sampai terbuang-buang. Nah, kalau seandainya khawatir terbuang-buang, dibakar ya. Agar apa? Agar kita dengan harapan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu. Lagi Habib, sebaiknya kalau kita dalam undangan itu Latin aja ya Bib ya, jangan pakai bahasa Arabnya ya. Iya, biar aman ya. Ya. Satu lagi Bu, Ada lagi? Oh iya, mangga. Mangga. ada. Apa? Itu mungkin nyambung tadi yang sudah ditanyakan oleh ibu-ibu yang lain. Pertama ini kejelasan
Iya, yang pertama tentang masalah Al-Quran yang tercampur dengan terjemahan atau tafsir. Ya, para ulama menjelaskan kalau seandainya di dalam satu buku ada Al-Qur'annya dan ada selain Al-Qur'annya, dilihat. Kalau lebih banyak Al-Qur'annya maka hukumnya seperti Al-Qur'an. Kalau lebih banyak Al-Qur'annya maka hukumnya seperti Al-Qur'an, menyentuh bawahnya harus pakai wudhu. Tapi kalau seandainya banyak selain Al-Qur'annya maka seperti bukan Al-Qur'an. Jadi boleh dibawa disentuh tanpa wudhu. Tapi tulisan Al-Qur'annya langsung seperti tadi, nggak boleh disentuh kecuali dengan wudhu, ya. Jadi bukunya disentuh dibawa boleh, karena lebih banyak selain Al-Qur'annya. Kalau terjemahan misalnya lebih banyak selain Al-Qur'annya, lebih banyak terjemahannya. Tafsir biasanya lebih banyak tafsirnya, boleh dibawa disentuh tanpa wudhu. Tapi tulisan Al-Qur'annya harus disentuh dengan wudhu, nggak boleh disentuh tanpa wudhu, ya, seperti itu. Lalu yang kedua tentang masalah susah membaca Al-Qur'an, ya. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha semampu mungkin, ya. Yang dilihat oleh Allah adalah niat kita bagaimana. Dalam hadis pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Membaca Al-Qur'an dengan susah terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Al-Qur'an, pahala berusaha susah membaca Al-Qur'an, dapat pahala lagi dari Allah, ya. Jadi masing-masing ada fadilahnya. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an di tempat kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi semuanya ada fadilahnya masing-masing. Yang penting niat kita berusaha untuk memperbanyak ibadah membaca Al-Qur'an, ya, seperti itu. Sudah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin